Ya, kalau di market review kita sudah sampai di segmen terakhir masih berbincang mengenai merawat iklim investasi dan geliat ekonomi di Provinsi Jawa Tengah masih bersama Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Pak Ganjar, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi dan juga geliat bisnis di Provinsi Jawa Tengah sendiri? Iya, gangguannya sih cukup besar begitu ya. Kalau kita lihat industri pariwisata kita beserta turunannya kepukul, transportasi kepukul begitu kan. Dan ini yang ada turunannya yang maisnya, terus kemudian UMKM-nya itu saya kira pukulan-pukulan keras. Cuman kalau dari sisi investasi sampai dengan semester pertama, kalau saya boleh baca data saya ya, itu target dari BKPM itu ternyata kita bisa melampaui sampai 103%. Ini angkanya 27,82%. Dari target satu semester ya, itu kita sudah 103%. Cuman dibanding year on year, maka sebenarnya kita menurun 23,09%. Dan inilah yang coba kita upayakan agar kita bisa mencoba bangkit dari keterpurukan. Maka UMKM kita genjot, jaring pengaman sosial ekonomi kita genjot. Sekarang proyek-proyek besar kami yang ada di Jawa Tengah kita buat aturan dengan Pergub bahwa pekerjaan besar mesti dikerjakan sekarang dengan padat karya. Baik, iya. Karyaan ini coba dorong agar ekonomi kemudian tetap menggeliat. Gitu. Baik, Pak Ganjar mengenai prediksi ekonomi Indonesia ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 kemarin juga sudah disampaikan akan ada di zona yang negatif begitu di minus 2,9 sampai dengan minus 1%. Ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejauh mana ataupun seperti apa kemudian Provinsi Jawa Tengah sendiri menerjemahkan prediksi ini? Iya, ini kalau kita lihat kemarin sampai dengan kuartal 2 kan kita minusnya di angka 5,9 ya. 5,9 artinya cukup berat. Maka kemarin saya masih ada duit, Mas. Masih ada duit setelah kita refocusing, itu beberapa saya hold program bantuan-bantuan keuangan baik ke kawan-kawan kabupaten kota maupun ke desa. Maka begitu kemudian hasil refocusing kami untuk menangani kesehatan, ekonomi, sama sosial masih bisa berjalan, maka di APBD perubahan ini paralel APBD perubahannya kita dorong meskipun tidak banyak, tapi yang saya hold saya keluarkan. Nah pada saat saya keluarkan itulah sebenarnya ini belanja pemerintah yang bisa kita pakai untuk mengungkit. Dan itu adalah membuat infrastruktur yang paling besar. Maka dengan cara tadi itu kita belanjakan, terus kemudian padat karya kita kerjakan, masyarakat bisa kerja, terus kemudian kita berikan bantuan-bantuan jaring pengaman ekonomi. Karena sebenarnya insentif dari pemerintah kan cukup banyak. Mereka yang perusahaan punya problem terhadap katakan utang bank gitu ya, kemudian ada reschedule-nya, terus kemudian kur diberikan, bahkan 6 bulan pertama pemerintah menanggung bunganya. Menurut saya ini stimulan yang coba bisa kita dorong untuk membangkitkan. Nah saya sih tidak terlalu optimis di bulan triwulan ke-3 ini kita langsung positif belum. Saya kira kita masih negatif di Jawa Tengah, dan kita lagi coba kejar senario sampai dengan triwulan akhir. Baik. Ya, meskipun itu tidak mudah lah. Ya, minimal kita bisa mengurangi tidak terpuruk terlalu dalam begitu. Ya, Pak Ganjar, bagaimana ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah ini dapat menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ternyata di Jawa Tengah, di tengah mereka pada rontok secara sektor, ternyata pertanian masih positif, Mas. Menarik ya. Pertanian masih positif ya, sekitar 2 sekian persen gitu kalau tidak salah. Jadi dengan data itu menurut saya ini ekonomi yang ada di bawah itu hidup. Jadi masyarakatnya di bawah hidup. UMKM coba kita bantu, kita kembangkan. Setiap minggu saya ikut jualan melalui Instagram saya dengan hashtag Lapak Ganjar itu. Sebenarnya ini kegiatan ekstrakurikuler saja untuk mendorong, dan ternyata tidak hanya mendorong penjualan, tapi mendorong kreasi inovasi. Sehingga ekonomi kerakyatan tetap tumbuh, mereka stay, mereka tetap bisa hidup, dan kemudian ini membantu gerakan ekonomi yang ada di bawah. Mereka bisa survive, hebat loh mereka. Pak Ganjar, sangat singkat, konsolidasi dengan pusat agar Jawa Tengah terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara kumulatif, apa yang akan dilakukan? Ya, yang sudah kita lakukan sebenarnya koordinasi, umpama yang proyek-proyek besar itu kita minta menjadi proyek strategis nasional. Karena dengan cara itu, secara regulasi dan kebijakan nasionalnya akan jauh lebih cepat. Insentif akan jauh lebih banyak. Yang berkaitan dengan industri kecil memang mesti dibina
kami melakukan pelatihan, kami menggandengkan mereka dengan umpama marketplace ya, digital platform, terus kemudian mereka sudah unicorn, terus kemudian dalam waktu yang pendek, kursus pendek ini dilakukan. Maka pusat juga memberikan dukungan itu. Nah, kita sih mendorong, ayo beli produk teman, ayo belanja di tetangga, di warung tetangga. Dengan cara itu akhirnya dengan pusat dan daerah konsolidasi kita membeli produk sendiri, mungkin itu bagian untuk meningkatkan ekonomi yang bisa tumbuh begitu. Baik, dan yang tak kalah penting adalah melakukan pengendalian pandemi COVID-19 secara ideal agar kemudian pertumbuhan ekonomi dan juga iklim investasi dapat kembali ideal. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ganjar. Sampai jumpa. Amin, terima kasih. Baik. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.